Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan update informasi tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke akun Twitter yang bernama Daniel F atau Daniel Venelus 2 dengan follower sekitar 15.000 follower. Ini beliau adalah bagian dari core team, teman-teman. Bahkan beliau ini adalah moderator dan bagian dari core team. Jadi beliau menyatakan dalam tulisan di akun Twitternya, dalam beberapa hari ke depan akan banyak akun yang akan kehilangan koin P, teman-teman. Ini kita akan membahas ini, jadi hanya dalam hitungan hari, tepatnya pada tanggal 31 Januari 2025. Jadi video ini saya buat tanggal 28 Januari, teman-teman. Jadi saya ulangi, teman-teman. Jadi tepatnya pada tanggal 31 Januari 2025, masa tenggat migrasi P-Network ke Mainnet akan berakhir, teman-teman. Jadi momen ini menjadi titik krusial bagi jutaan pengguna. Jadi mereka yang gagal menyelesaikan proses migrasi beresiko kehilangan seluruh koin P yang telah mereka kumpulkan, dan sponsor mereka juga akan kehilangan P imbalan dari akun yang belum bermigrasi, teman-teman. Jadi meskipun proses ini tidak memerlukan verifikasi KYC untuk memulainya, menyelesaikannya sepenuhnya ini sangat penting untuk melindungi aset Anda dan mendukung pertumbuhan jaringan. Jadi video ini akan membahas urgensi, langkah-langkah dan implikasi luas dari tenggat waktu ini. Jadi fase Enclosed Mainnet P-Network itu dirancang untuk memastikan ekosistem yang aman dan berbasis utilitas. Namun akun yang belum bermigrasi setelah tenggat waktu berakhir itu akan dianggap terabaikan dan membuat koin P di dalamnya tidak dapat digunakan. Jadi kebijakan ini bertujuan mendorong partisipasi aktif dan mengurangi penimbunan spekulatif, teman-teman. Kemudian sistem referensi P itu memberikan imbalan tambahan kepada sponsor berdasarkan aktivitas penambangan pengguna yang direkrut. Jika pengguna yang direkrut gagal bermigrasi, maka baik P pengguna maupun imbalan sponsor yang terkait dengan akun tersebut akan terkunci secara permanen, dan hal ini akan menciptakan efek domino menekankan tanggung jawab kolektif dalam komunitas P. Jadi tenggat migrasi terkait erat dengan tujuan dari P-Network untuk meluncurkan Open Mainnet pada kuartal pertama tahun 2025. Mencapai 10 juta pengguna yang bermigrasi itu menjadi syarat utama transisi ini dan memastikan pondasi kuat untuk aplikasi terdesentralisasi dan kontrak pintar, teman-teman. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi berbeda dengan anggapan umum bahwa Anda bisa memulai migrasi tanpa menyelesaikan KYC, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam postingan Daniel Venelus ini, walaupun Anda belum selesai KYC, itu Anda tetap harus segera melakukan proses migrasi. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa kalau belum KYC tidak bisa migrasi, ini hari ini terbantahkan dengan adanya informasi ini, teman-teman. Jadi
langkah awal Anda bisa memulai migrasi tanpa harus menyelesaikan KYC lebih dahulu. Jadi langkah awal adalah mencakup pembuatan P-Wallet, kemudian konfirmasi identitas di aplikasi dan menghubungkan dompet ke P-Browser. Jadi tindakan ini akan menjadi dasar untuk migrasi penuh, teman-teman. Dan ini kalau teman-teman bagaimana caranya, itu silakan googling di YouTube, banyak sekali tata cara tata cara melakukan migrasi atau melengkapi MyNet checklist, teman-teman. Jadi silakan googling karena nanti kalau saya buat videonya terlalu panjang. Kemudian meskipun memulai migrasi tidak perlu KYC, namun menyelesaikannya ini tetap juga kalau bisa harus diselesaikan, teman-teman. Jadi meskipun memulai migrasi tidak perlu KYC, namun menyelesaikan progresnya ini juga dalam berbagai laporan juga pada endingnya juga tetap kita akan butuh verifikasi KYC, tetapi untuk memulainya tidak perlu harus verifikasi. Jadi P-Network telah menyederhanakan sistem verifikasi, mengatasi hambatan seperti kesalahan unggah dokumen dan pembatasan regional. Jadi lebih dari 18 juta pengguna telah diverifikasi, dengan 8 juta pengguna diantaranya itu memang telah bermigrasi sepenuhnya, teman-teman. Jadi setelah KYC, maka para pengguna harus menandatangani perjanjian token dan mengkonfirmasi alamat dompet. Fitur baru juga memungkinkan pengguna yang telah bermigrasi untuk mentransfer saldo P tambahan ke MyNet, dan ini akan meningkatkan fleksibilitas, teman-teman. Jadi Open MyNet akan membuka berbagai fungsionalitas seperti transaksi peer-to-peer, kemudian dApps dan kontrak pintar, lebih dari 80 aplikasi, mulai dari solusi pembayaran hingga pasar terdesentralisasi telah dijalankan di MyNet tertutup dengan target 100 aplikasi pada saat hari peluncuran Open MyNet, teman-teman. Jadi intinya, teman-teman, bahwa dengan sisa 3 hari, karena video ini saya buat tanggal 28, dengan sisa 3 hari, yaitu tanggal 31 Januari, maka pilihannya sudah jelas, bermigrasi sekarang atau kehilangan upaya selama bertahun-tahun. Dan para sponsor atau para moderator harus segera membimbing jaringan mereka, sementara pengguna perlu memprioritaskan KYC dan penyiapan dompet. Jadi kesuksesan P-Network bergantung pada aksi kolektif. Jangan menjadi mata rantai terlemah, teman-teman. Jadi masa depan P-Network ada di tangan Anda, dan amankan koin P Anda hari ini. Oke, teman-teman, tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater, dan bagi yang ngopi silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.